Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Biologi C 2024. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang bertema aplikasi Biologi Sel dan Molekuler di bidang forensik dari Jurnal Estimasi Usia Forensik melalui metode berbasis metilasi DNA, model prediksi usia pada populasi Itali, sebuah studi percontohan karya Onorvi et al. 2023. Baik, selanjutnya untuk nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Bilkis Nelarmania dengan NIM 043, yang kedua yaitu Mubarak Walidi Asrafi dengan NIM 051, yang ketiga yaitu Rara Chandra Buana dengan NIM 061, yang keempat yaitu Dwi Andrian Saputra dengan NIM 076, dan yang terakhir adalah Nadine Rafa Safira dengan NIM 083. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan yang dimana DNA methylation adalah perubahan kimia pada DNA yang tidak mengubah urutan gen tetapi mempengaruhi cara gen bekerja. Seiring bertambahnya usia, pola methylation berubah secara konsisten sehingga bisa dijadikan indikator umur. Selanjutnya mengenai estimasi usia forensik berbasis metilasi DNA adalah teknik epigenetik yang menganalisis modifikasi kimiawi pada DNA, khususnya penambahan gugus metil ke basa sitosin pada situs CpG atau sitosin diikuti guanin yang berubah secara sistematis seiring usia kronologis. Proses ini memungkinkan prediksi usia biologis dari sampel biologis forensik seperti darah perifer, air liur, jaringan kulit, atau tulang, bahkan dari jejak kecil di tempat kejadian perkara atau TKP tanpa identitas jelas, seperti mayat terurai atau korban bencana massal. Lokus CpG spesifik yang dipilih dalam studi ini yaitu ELO-VL2, yang dimana lokus kromosomnya terlibat sintesis asam lemak. Yang kedua itu VHL2, regulasi transkripsi jantung, dan KLV14, yaitu regulasi genetik. Selanjutnya yaitu CORF132, yang sekarang menjadi MIR29B2C pada miRNA terkait penuaan, dan TRIM5T9 yang dimana antiviral dan proliferasi sel yang menunjukkan pola hipermetilasi yaitu peningkatan metilasi dengan bertambahnya usia, kecuali pada CORF132 yang hipometilasi atau penurunan. Pengukuran dilakukan via konversi bisulfit, yaitu mengubah sitosin tidak termetilasi menjadi urasil sementara termetilasi tetap. Diikuti oleh PCR dan snapshot untuk kuantifikasi tingkat metilasi dari 0 hingga yang dimulai dari 0 hingga 100% yang dimasukkan ke model regresi linear multivariat untuk menghitung usia prediksi. Keandalan ELOVL2 menjadikannya jam usia utama karena rentang metilasi luas yang mendukung akurasi tinggi di berbagai jaringan. Sehingga estimasi usia forensik melalui metilasi DNA memprediksi usia kronologis dari sampel biologis dengan mengukur metilasi pada lokus CpG spesifik seperti ELOVL2, FHL2, KLF14, CORF132 atau menjadi MIR29B2C dan TRIM5T9. Selanjutnya merupakan teknik single base extension atau snapshot dioptimalkan untuk populasi Italia dari 84 sampel darah menghasilkan MAD 3,12 tahun set pelatihan dan 3,01 tahun set uji. Teknik single base extension sendiri merupakan modifikasi dari metode Singer sequencing yang digunakan untuk mendeteksi metilasi pasca bisulfit. Teknik ini memanfaatkan primer ekstensi basa tunggal, di mana enzim polimerase menambahkan 1 ddNTP berlabel fluorescent yang sesuai dengan status metilasi dari basa sitosin atau timin. Hasilnya kemudian dianalisis melalui elektroforensis kapiler untuk menghasilkan puncak yang bersifat kuantitatif. Optimasi untuk populasi Italia dilakukan menggunakan 84 sampel darah sukarelawan yang terdiri dari 44 perempuan dan 40 laki-laki. Dengan usia 18 sampai 65 tahun yang berasal dari wilayah Terni, Perugia, Padova, dan Ancona. Setiap sampel diproses dalam 4 pengulangan yang terdiri dari ekstensi DNA, bisulfit sebanyak 2 kali, amplifikasi sebanyak 2 kali, purifikasi, SBE, purifikasi, dan elektroforesis, sehingga total diperoleh 336 observasi independen. Data kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu terdiri dari 2/3 atau 224 sampel untuk pembagian model regresi usia
dan 1/3 atau 112 sampel untuk uji validasi. Semua replikasi sampel tetap berada dalam set yang sama. Terlihat pada tabel terdapat nilai median absolute deviation atau MAD atau rata-rata selisih absolut antara usia prediksi dan usia aktual pada set pelatihan adalah 3,12 tahun dan menunjukkan konsistensi pada tiap kelompok usia, misalnya pada usia 2,79 tahun pada kelompok usia rata-rata 41 sampai 50 tahun. Pada set uji MAD mencapai 3,01 tahun dengan nilai terbaik pada kelompok usia sekitar 18 sampai 30 tahun dengan kisaran 2,41 tahun. Hasil ini lebih baik dibandingkan penelitian lain dalam literatur 3,48 sampai 5,75 tahun terakhir. Selanjutnya merupakan pola metilasi bervariasi antar populasi karena faktor gaya hidup, penyakit, dan lingkungan. Pola metilasi DNA tidak bersifat universal. Variasi muncul akibat dua proses utama, yaitu epigenetic drift atau perubahan acak dan epigenetic clock atau perubahan yang dapat diprediksi. Keduanya dipengaruhi oleh komponen usia kronologis yang berkaitan dengan pemeliharaan epigenom secara alami dan usia biologis yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan antar populasi, seperti pada populasi Italia yang memiliki rata-rata 0,862 berbanding dengan Korea yang memiliki rata-rata 0,879 dan Portugis sebesar rata-rata 0,951. Terlihat dari hal tersebut, faktor gaya hidup juga memainkan peran besar, seperti merokok misalnya. Ditemukan pada 80% sampel dengan nilai MAD lebih dari 6 tahun dengan perbedaan usia biologis maksimum sekitar 8 tahun. Konsumsi alkohol, gaya hidup tidak sehat, dan obesitas turut mempercepat terjadinya hipermetilasi prematur. Sebaliknya, olahraga dan pola makan hidup sehat mampu menurunkan laju perubahan usia biologis tersebut. Kondisi kesehatan seperti kanker dan diabetes, serta faktor khusus seperti jenis kelamin, jenis jaringan, dan perbedaan antar spesies dapat mengganggu akurasi penilaian usia berbasis metilasi. Selain itu, faktor lingkungan seperti polusi udara, suhu, kelembapan, paparan sinar UV, dan patogen juga dapat mempercepat usia biologis sehingga melampaui usia kronologis. Terlihat dalam studi di Italia, gen KLF14 menunjukkan korelasi moderat dengan rata-rata 0,682, sedangkan penanda lainnya memiliki korelasi kuat lebih dari 0,75. Kemudian gen TRIM59 signifikan dalam analisis linear tunggal, tetapi tidak signifikan dalam analisis multivariat. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan model yang spesifik untuk tiap populasi agar estimasi usia forensik lebih akurat dan tidak menghasilkan usia yang berlebihan, terutama pada kelompok perokok usia lanjut. DNA methylation itu dapat mengestimasi usia. Nah, bisa diidentifikasi usia dari korban di situasi forensik yang sangat ekstrim, yang hanya membutuhkan sedikit DNA, bahkan dari sampel yang sudah tergradasi. Nah, di DNA methylation sendiri, dia itu tidak mengubah urutan gen, tapi cuma mempengaruhi cara kerja gen tersebut seiring bertambah usia. Jadi untuk di DNA methylation ini bisa melihat nih sebagaimana berapa panjang usia dari korban tersebut. Nah, di teknik DNA methylation ini dilengkapi profil STR dengan informasi tambahan seperti usia biologis, jenis jaringan, dan penunjuk asal jaringan biogeografis sehingga mempersempit pencarian identitas dan mempercepat proses identifikasi korban. Nah, dalam studi pilot International Journal of Molecular Science dari 2023 oleh Murphy et al. Menunjukkan bahwa 5 sampel dengan MAD atau mean absolute deviation lebih dari 6 tahun dengan maksimum sekitar 8 tahun berkaitan dengan riwayat rokok.
sehingga informasi dapat membantu evaluasi potensi bias dalam kasus dingin serta meningkatkan akurasi identifikasi korban. Yang mana dalam MAD tersebut ada beberapa sampel usia, ini 18 hingga 30, 31 hingga 40, 41 hingga 50, dan 51 hingga 65. Yang mana ada beberapa MAD option. MAD itu adalah pelatihan set, uji set, dan juga gabungan. Yang mana terdapat beberapa nilai, yakni untuk latihan set dengan usia 18 hingga 30, 0,67 hingga 6,10, untuk usia 31 hingga 40, 0,70 hingga 5,81, untuk usia 41 hingga 50, 0,46 hingga 4,77, usia 51 hingga 65 sekitar 0,35 hingga 8,53. Dan amylation itu sendiri itu bisa mengestimasi usia untuk berapa sih yang bisa bertahan hidup dengan angka tersebut. Lalu kemungkinan pengurangan tersangka dari ribuan menjadi puluhan via rentang usia akurat, yakni R sebesar 0,79 hingga 0,958. Nah, untuk kondisi Pearson atau R dan ametilasi versus usia kronologis. Nah, di sini kita ada beberapa lokus CPG spesifik seperti ALOV-L2, FHL2, KLF14, KNORF FLG32, TRIM59, dan prediksi usia. Nah, dari semua pelatihan set, uji set, hingga gabungan itu mendapatkan hasil prediksi usia, yakni untuk pelatihan set itu 0,799, untuk uji set 0,958, dan untuk gabungan yakni 0,950. Dampak atau manfaat dari studi case pada kali ini yaitu mengurangi tersangka 50-70% dalam investigasi forensik menggunakan 5-400 nanogram DNA. Dengan teknik investigasi forensik menggunakan 5-400 nanogram DNA ini dapat menguntungkan secara signifikan dapat mengurangi jumlah tersangka hingga 50-70% dalam investigasi forensik dengan menyediakan usia rentan dari kurang lebih sampai 3 tahun. Dan hanya memerlukan 5-400 nanogram DNA itu jauh lebih sedikit daripada metode konvensional seperti analisis gigi, di mana dia membutuhkan struktur utuh dari gigi ataupun radiologi tulang yang memerlukan invasif dan juga tidak portable. Selanjutnya yakni integrasi ke workflow laboratorium di Italia dapat meningkatkan sensitivitas via analisis replikat, deteksi pengaruh dari merokok, dan hasil tabel yang ada PPT tersebut. Integrasi protokol snapshot ini dapat memungkinkan analisis rutin pasca STR profiling dengan langkah-langkah standar seperti ekstraksi, disulfit, PCR, SBI, elektroforesis kapiler, dan menghasilkan data usia dalam 2-3 hari menggunakan peralatan existencing seperti ABI sequencer. Yang selanjutnya yaitu dukung prediksi gaya hidup forensik masa depan, perlu validasi populasi yang sangat luas dari beberapa hasil tabel correlation of DNA methylation levels with chronological age. Nah, teknik ini dapat membuka pintu prediksi gaya hidup forensik pada masa depan, yaitu smoking status, alkohol, obesitas, dan juga paparan UV. Nah, via populasi biji spesifik ini dapat mengetahui usia kronologis ke biological clock, potensial integrasi AI untuk multi-marker. Di Italia, ini berarti epigenomic fingerprint, lengkap dari TKP, dalam usia, gaya hidup, jaringan, berguna bedakan pelaku, ataupun korban, ataupun verifikasi dari alibi, dari non-perokok sama si perokok. Tapi, perlu divalidasi kembali bahwa populasi luas dari 84 sampel itu multisenter nasional inklusif etnis minoritas, kontrol penyakit dan juga lingkungan untuk mengurangi variasi populasi. Nah, pada tingkatan sensitivitas forensik grade atau kurang lebih 2 tahun MID ini dan juga adaptasi multi jaringan dari jaringan darah ataupun tulang. Pada tabel ini dapat menegaskan bahwa kebutuhan validasi luas untuk konsistensi R tinggi itu secara keseluruhan itu mempunyai dampak bahwa transformasi forensik Italia dari reaktif ke proaktif itu dengan tabel jurnal sebagai bukti empiris akurasi dan juga kebutuhan pengembangan. Baik, untuk kesimpulan pada PPT kali ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, model prediksi umur berdasarkan DNA cukup akurat dengan selisih sekitar 3 tahun dengan gen ALOV-L2 menjadi penanda paling andal pada populasi Italia. Terus yang kedua, model ini berpotensi digunakan dalam kasus forensik nyata seperti pemakaman korban dan jenazah tanpa identitas, namun tetap memerlukan sampel yang lebih banyak dan beragam agar hasilnya lebih kuat. Ketiga, seluruh keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan lanjutan model metilasi DNA dapat memperkuat intelijen DNA forensik di tingkat global dan membuka peluang penerapan yang lebih luas di masa depan.